Pemirsa, spanduk bertuliskan Kaisang 2024-2029 ramai bermunculan di Jakarta. Hal ini membuat spekulasi bahwa putra presiden itu akan maju di pemilihan gubernur Jakarta. Ya, apalagi Kaisang Pangarep telah menegaskan bahwa dirinya siap masuk bursa melawan Anies Baswedan dan Ridwan Kamil. Hal yang menarik pemirsa, Anies sendiri belum tentu mendapatkan tiket ke Pilgub Jakarta. Akankah justru Kaisang yang melenggang di Pilkada Jakarta, pemirsa? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada Ketua DPP PSI, yaitu ada Mas Dede Prayudi atau Dede Uki, kemudian juga ada pakar politik, yaitu sudah hadir ke studio kami, yaitu ada Bang Henry Satrio, kemudian juga ada Direktur Eksekutif Lembaga Survei Poltreking Indonesia, Mas Hanta Yuda. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Selamat sore, Tisa, Andrew. Pertama saya ingin ke Mas Uki terlebih dahulu. Mas Uki, bener nggak sih ini Mas Kaisang dipastikan maju ke Pilgub Jakarta? Ya, kalau dibilang dipastikan, belum ada yang pasti sampai dengan saat ini ya. Yang jelas Mas Kaisang dan PSI ya sebagai sebuah kesatuan secara kelembagaan itu dapat memastikan kalau memang masyarakat ya, kalau memang partai politik yang dalam hal ini mewakili aspirasi masyarakat menginginkan Mas Kaisang untuk maju ya, siapapun yang kemudian akan menjadi kompetitor Mas Kaisang maju di DKI Jakarta atau yang sekarang disebut DKJ, Mas Kaisang akan maju dan akan berkompetisi lah, berkontestasi ya di Pilkada Jakarta ini ya, mau itu misalnya melawan dalam hal ini Pak Anies ya, walaupun belakangan Pak Anies dikabarkan semakin sulit untuk maju ya, atau misalnya melawan Kang Emil ya. Ini bisa-bisa saja terjadi gitu. Cuman yang pasti memang sekarang ini terutama di dalam koalisi Kim semuanya masih serba cair, semuanya masih serba dibahas. Tapi yang pasti begini, kalau kita berbicara soal spanduk-spanduk Mas Kaisang ya, ini bukan Mas Kaisang atau bukan PSI atau sayap-sayap partai atau relawan-relawan PSI yang memasang gitu. Jadi bisa saja ya ini dilakukan oleh komponen masyarakat yang kami tidak tahu siapa ya, yang menghendaki Mas Kaisang untuk maju gitu. Tapi Mas Kaisang sendiri belum tentu maju dan saya pikir adalah sebuah sesuatu yang layak ya PSI untuk memajukan kader sendiri ya, terutama di Jakarta. Ketika kami berpikir bahwa kami sudah memiliki 8 kursi di sini. Mas gitu. Dede Uki. Nah, ini kan cukup menjawab ya apabila ketika kita ditanya Jakarta atau Jateng, Jakarta atau Jateng gitu. Kalau di Jateng kan kami hanya 2 kursi, sementara di Jakarta 8 kursi. Maka kami memiliki bargaining power yang lebih baik di Jakarta. Mas Dede Uki bilang Kaisang belum tentu maju, tapi kami ingat betul bahwa Kaisang pernah menyatakan di hadapan publik, saya siap melawan Anies, saya siap melawan RK, ditambah spanduk yang masif bertebaran di Jakarta. Ya, itu betul. Kalau ditanya kesiapan tentu siap. Tapi kembali lagi kesiapan tersebut harus beriringan dengan keinginan warga ya, harus beriringan dengan aspirasi partai politik yang akan mengusung gitu, partai politik yang membawa aspirasi warga tersebut gitu. Jadi kalau memang itu sudah terjadi, kalaunya ini misalnya sudah terjadi menjadi kondisi yang real, maka Mas Kaisang akan maju melawan siapapun, melawan kota kosongkah, walaupun Mas Kaisang sendiri nggak percaya kota kosong ini akan terjadi ya. Atau mungkin melawan Pak Anies, atau mungkin dalam hal ini melawan Kang Emil, bisa saja itu terjadi. Baik gitu. Sekarang saya ingin menuju ke Bang Henry Satrio yang sudah hadir ke studio kami. Kalau melihat bagaimana peluang Kaisang untuk maju ke bursa Pilgub Jakarta, besarkah peluang tersebut? Ya kalau dilihat dari PSI nggak ada peluangnya. Kalau dilihat dari hasil survei nggak ada juga peluangnya. Tapi kalau dilihat dari sebagai anaknya Jokowi ya gede banget peluangnya. Karena ya Pak Jokowi kan punya sesuatu kekuatan yang tidak terlihat yang bisa mengumpulkan partai-partai politik itu berada di belakang Mas Kaisang. Jadi kansnya ya paling gede Mas Kaisang, dibandingkan Ridwan Kamil aja masih Mas Kaisang. Jadi maksud Bang Hensat, keran koalisi partai akan merapat ke Kaisang begitu dinantikan? Ya, hari ini bertemu PAN bukti ya PSI? Bukan juga Ando, sampai saat ini Kim itu belum memutuskan siapa calonnya. Karena nunggu Pak Jokowi memutuskan Kaisang mau maju Jakarta atau Jawa Tengah. Jadi kalau Pak Jokowi memutuskan Kaisang Jakarta, Jakarta dia. Dan sampai saat ini, saya nggak ketemu alasannya kenapa Kaisang harus jadi nomor 2. Padahal jalan untuk jadi nomor 1-nya ada. Kenapa harus di Jawa Tengah? Padahal jalan di Jakarta juga ada. Jadi kalau menurut saya, dengan berbagai hipotesa itu, Kaisang maju di Jakarta sebagai anak Pak Jokowi paling gede. Oke. Gitu. Jadi buat Mas Anies pun, wah ini Anies mah hari ini bisa jadi memang tidak maju. Jadi
siapapun boleh. Saya juga mendukung juga kalau Mas Kaisang maju, asal jangan ada yang playing guts gitu di Jakarta, bikin demokrasi siasat, akhirnya harus lawan kota kosong gitu. Kan aturan kota kosong itu kalau kota kosongnya menang, itu kan aturannya harus pilkada ulang di jadwal yang paling dekat selanjutnya. Jadwal pilkada paling dekat selanjutnya kan 5 tahun lagi. Jadi kalau kemudian kota kosongnya menang, PJ yang memimpin Jakarta. Jadi ditentukan oleh pusat. Siapapun oke lah, tapi jangan kemudian warga Jakarta atau warga kabupaten provinsi lainnya itu dipaksa untuk menghadirkan kota kosong dengan calon tunggal. Calon tunggal ini bisa terjadi kalau dia 70%, 60% elektabilitasnya gitu. Lawan kota kosong boleh, tapi jangan elektabilitas 1% kemudian harus lawan kota kosong, ya nggak bener lah demokrasi ya kalau kayak gitu. Oke, baik. Tapi mudah-mudahan Mas Kaisang maju, Ridwan Kamil maju. Jadi tapi beda pasangannya, jadi nggak perlu ada kota kosong di Jakarta. Oke, baik. Sekarang kita ingin menuju ke Mas Hanta Yuda. Mas Hanta Yuda, kalau nggak salah beberapa waktu yang lalu Mas Hanta pernah memprediksikan bahwa jangan Kaisang ini akan maju ke bursa Pilgub Jakarta, dan ternyata kemudian muncul ada isu tersebut meskipun sampai sekarang belum pasti. Mas Hanta. Iya, betul. Kalau kita menganalisa 3 kekuatan modal politik Kaisang itu ada 3. Dari rendah sampai tinggi. 1, dari sisi elektabilitas, kedua boarding pass, dan ketiga Jokowi. Elektabilitas betul, termasuk rendah kalau di Jakarta, sebaliknya di Jawa Tengah. Kalau dari sisi boarding pass, ini cukup tidak rendah karena ada 8 kursi. Itu cocok lah untuk posisi kalau dikomposisikan menjadi cawagup. Dan ketiga adalah faktor Jokowi, dan kita tahu faktor Jokowi ini menjadi kunci negosiasi elit di level kandidasi. Jadi itu modalnya. Karena itu kalau kita bicara Kaisang di Jakarta itu bisa jadi sangat mungkin menjadi wakil Ridwan Kamil, bisa jadi bertarung sama Ridwan Kamil, ada potensi itu. Tapi skema Kaisang ini kan ada 2, Jateng dan Jakarta. Jateng itu peluangnya 90% dari kandidasi menurut saya. Bahkan peluang menangnya juga cukup tinggi kalau lihat di data survei. Kami juga melakukan survei di semua provinsi di Jawa. Yang kedua, kalau di Jakarta peluang di kandidasi bagi Kaisang ini masih 50-50 menurut saya. Cukup besar, 50%. Nah, kalau kita membaca balihonya, Tisa, menurut saya ada 3 ya. 1, ini gaya komunikasi politiknya PSI, terutama Kaisang ini kan testing the water. Depok, Bekasi, sekarang coba Jakarta. Yang kedua bisa jadi sekaligus menyita perhatian publik, menyodok bola biliar yang masuk seperti di Jakarta, padahal sebenarnya yang akan masuk di Jawa Tengah untuk mengamankan Jawa Tengah semakin aman. Atau yang ketiga, ini yang saya menarik menurut saya adalah ini agar kartu politik Kaisang tetap hidup di Jakarta. Nah, di satu sisi skema Kaisang demikian, di sisi yang lain kita lihat skenario di koalisi Indonesia Maju, Kim. Skenario Kim itu di Jawa Tengah kan kemungkinan misalnya Ahmad Lutfi berpasangan dengan Kaisang. Kemudian di Jakarta, Ridwan Kamil dengan PKS atau Ridwan Kamil dengan PSI alias Kaisang. Ini yang kita tahu dari dinamika di Kim per hari ini menurut saya. Nah, persoalannya bagi Kim itu ada 2 pilihan wakilnya Ridwan Kamil. Kita anggap Ridwan Kamil dulu. PKS atau PSI. PKS diperlukan 2 hal, mematikan potensi koalisi penantang yang kuat dan potensial, yaitu Anies Baswedan. Jadi begitu PKS masuk, maka bisa selesai kemungkinan tidak mendapatkan lawan tanding yang serius kokohnya. Yang kedua, bisa memecah basis Anies Baswedan. Paling tidak kalau misalnya terpaksa, misalnya kondisinya skenario melawan kota kosong, maka itu bisa memecah juga basis yang kecewa kepada karena Anies tidak maju, karena Anies punya irisan yang kuat dengan PKS. Nah, karena itu dari sisi PKS, ada problem bagi Kim kalau kemudian mengambil Mas Kaisang. Nah, persoalannya apakah kalau mengambil PSI bisa mengambil Kaisang? Bisa. Kalau Kim solid, betul-betul terkonsolidasi, yang plus ini setelah Kim kemudian ada Nasdem, ada PKB, ada PKS. Nah, negosiasi, konsesi, dan kompensasi politik PKS harus dibereskan di luar Pilkada DKI. Misalnya PKS seperti Nasdem dan PKB diselesaikan urusannya masuk pemerintahan nasional, Prabowo Gibran ke depan, masuk mendapatkan jatah menteri, kemudian tidak mengambil jatah wagub, diserahkan kepada Kim, maka disinilah pintu masuk bagi Pak Jokowi untuk memasukkan dalam radar Pilkada DKI bagi Kaisang di dalam kontestasi Pilkada Jakarta. Jadi skenario ini tergantung. Kalau PKS dianggap aman, tidak terpental, saya sih punya keyakinan Masuki Kaisang yang akan menjadi wakil Ridwan Kamil. Apapun lawannya. Tapi kalau PKS dianggap rentan, bisa jadi terpaksa Kim harus mengambil PKS sebagai wakil, Kaisang perginya ke Jawa Tengah.
Nah, kalau kemudian ada opsi berhadapan, menurut saya ada potensinya, tapi tidak terlalu besar. Meskipun Kim terkonsolidasi, kemudian berhadapan antara Ridwan Kamil dan Kaisang, ada potensinya, tapi tidak lebih besar dari analisa saya yang pertama. Menurut saya begitu. Ini skenario sangat berbeda dengan Bang Hensat. RK dengan Kaisang versi Mas Hanta Yuda akan bersanding. Tapi kalau Abang bilang akan bersaing di Jakarta. Sesaat lagi mana yang benar? Hanya di Kabar Petang, pemirsa. Kita akan masuki banyak juga orang yang mempertanyakan apakah Kaisang nanti akan bersanding bersama dengan RK atau malah sebaliknya bersaing di luar Kim. Seperti apa Mas Uki melihatnya, Mas? Mas Uki masih di mute, Mas. Bisa dibuka, Mas? Sorry. Ya, tentunya sebagai bagian dari Koalisi Indonesia Maju, kami berharap bahwa Koalisi Indonesia Maju akan hadir di sini sebagai satu poros, kurang lebih seperti itu ya. Tapi kan memang ya ini tidak menutup kemungkinan juga seperti yang terjadi di Banten, ketika Koalisi Indonesia Maju di sini menawarkan dua poros yang berbeda. Nah, akan tetapi nanti siapapun yang memenangkan kontestasi ini, ya kita bertanding untuk bersanding. Pada akhirnya kan juga Koalisi Indonesia Maju yang akan menang. Karena tujuan Koalisi Indonesia Maju ini sendiri sebenarnya adalah supaya kebijakan-kebijakan pemerintah pusat ini yang sebagian diserahkan otoritasnya kepada pemerintah daerah, ini komitmen kebijakannya juga sama, tegak lurus, kurang lebih seperti itu ya. Jadi sekali lagi kalau dari PSI tentunya kita berharap akan terjadi satu poros dari Kim, tapi kalau memang harus ada dua poros ya tentu saja kita kembali kepada prinsip yang tadi, kita bertanding untuk bersanding. Mas Andrew. Oke, baik, silakan. Mas Andri Satrio. Ya, saya menginginkan Mas Kaisang tidak bersama Mas Ridwan Kamil itu atas dasar jangan kemudian harus ada kota kosong di Jakarta. Ridwan Kamil menurut Kompas elektabilitas 18%. Ditambah Mas Kaisang 1%, 19%. Masa iya 19% lawan kota kosong? Jadi maksud saya jangan gitulah demokrasi siasatnya. Nggak bagus gitu. Dan ya kalau Pak Jokowi mau kemudian memaksakan anaknya maju lagi ya boleh-boleh aja, silakan, kan namanya juga demokrasi kan, katanya pasti kan ngomong gitu kan, demokrasi. Ya tapi jangan kemudian dipaksakan beberapa daerah atas dasar harus satu Kim gitu ya. Kemudian masuklah itu kota kosong di beberapa daerah. Makanya saya mengusulkan nanti ya ke depannya pilkada itu selain ada batas bawah 20% juga tolong diatur batas atasnya misalnya 40% atau 50%. Sehingga nggak semuanya itu dalam satu gerbong partai politik. Tapi minimal, sekarang kami koalisinya sudah 50%. You have to make another coalition gitu. Supaya dua pasang calon terjadi. Concernnya saya sih itu ya. Jangan kemudian memainkan, ini kan Pilkada Jakarta bukan tentang Anies Baswedan juga. Nggak harus ada Anies juga nggak apa-apa. Kalau arahnya Kim jadi dua poros, Bang Hensat? Nah itu lebih baik, tapi jangan di kota kosongkan gitu. Kalau di kota kosongkan itu menurut saya bukan purpose dari good demokrasi lah. Sekali lagi ya, ini bukan tentang Anies Baswedan. Anies Baswedan nggak maju juga nggak apa-apa. Kan banyak calon-calon lain. Ada Sandi Uno, ada Basuki Cahayapurnama, ada Jarod Saiful Hidayat, ada Rano Karno dan lain-lain. Munculkan aja calon-calon lain. Nah misalnya nanti muncullah PDI Perjuangan dengan partai lain misalnya PKB dengan PKS, ya biarin aja gitu. Supaya itu ada kemunculan calon-calon lain yang juga bisa berkontestasi. Intinya demokrasi kan bukan memaksakan kemenangan dengan memanipulasi demokrasi secara legal kan. Nah kalau kemudian dipaksakan beberapa tempat dengan hadirnya kota kosong, padahal lawannya elektabilitasnya 20% aja nggak nyampe, itu menurut saya demokrasi siasat yang sesat dan jahat sih. Jadi maksud saya sih seneng ya ada kekompakan misalnya di Kim gitu, Koalisi Indonesia Maju Plus gitu ya. Tapi menurut saya Pak Prabowo kan bijaksana ya. Harusnya juga bisa dikembangkan bahwa dari Kim ini juga bisa mendorong lebih dari satu pasang calon gitu. Sehingga demokrasinya yang muncul sehat. Nggak pemaksaan lawan kota kosong. Oke, baik. Terakhir saya ingin menuju ke Mas Hanta. Singkat saja Mas Hanta, mengenai ya janganlah ada satu calon tunggal ngelawannya kota kosong. Menurut Anda bagaimana potensi soal kota kosong ini? Apakah kira-kira ini akan menjadi sebuah kenyataan atau mungkin kita enggak kok pilkada Jakarta enggak akan ada kota kosong? Saya kira soal anjuran mulia itu kita sepakat semua lah. Untuk demokrasi ada kompetisi, kita pasti sepakat itu semua. Nah, tapi begini, saya ingin menganalisa realitas politik hari ini bahwa Kim makin terkonsolidasi di mana kemungkinan akan terrealisasi betul
ada 3 kemungkinan skenario akan terjadi. Satu, yang kita bahas tadi, Kim Plus ini terkonsolidasi kemudian lawan kota kosong. Saya pun tidak terlalu yakin, kita punya data, Kim juga akan baca data, apakah menang melawan kota kosong? Ada potensi tidak menang, seperti di Makassar datanya, di survei terakhir kalau diperhatikan. Yang kedua, citra negatif juga, betul, itu saya sepakat. Tapi ada opsi yang kedua, jangan lupa, ada opsi yang kedua yang tadi Mas Uki sampaikan, kemungkinan Kaisang berhadapan dengan Ridwan Kamil. Nah, ini pun menurut saya tidak terlalu besar, meskipun ada potensinya, ya kalau saya baca bisa jadi ini untuk meninggikan posisi tawar PSI dan Kaisang, supaya memiliki posisi tawar dalam dinamika Kim di Jakarta. Karena kalau ini terjadi, ini juga rusak negatif, citranya akan negatif. Kesannya Kim pecah di Jakarta. Yang kedua, Prabowo versus Jokowi. Beda dengan Banten. Banten tidak ada anak Jokowi. Di Jakarta itu Kaisang atau putra Jokowi. Saya agak sulit membayangkan kemudian Ridwan Kamil yang berjasa, tim pemenangan yang sangat diandalkan Prabowo Gibran berhadapan dengan Kaisang yang juga anaknya Jokowi. Itu bisa saja, tapi sangat merugikan secara politik luar biasa. Nah, saya masuk ke skenario ketiga yang saya curigai. Jadi bukan saya anjurkan, saya curigai skenario Solo atau Surakarta, di mana kandidat kuat pada saat itu Gibran berhadapan dengan calon perseorangan. Jangan lupa masih ada Pak Dharma calon perseorangan, kalau lolos maka ini mungkin akan terjadi. Nah, ini lebih mudah Ridwan Kamil memenangkan pertarungan. Pilihannya Ridwan Kamil hanya 2, wagubnya tetap PKS atau Kaisang. Pertarungannya di sini. Kalau ternyata Kim Plus ini berhasil membereskan PKS seperti Nasdem dan PKB, tidak meminta jatah wagub, maka sangat mungkin Kaisang masuk di sini. Ridwan Kamil Kaisang berhadapan dengan calon perseorangan, memenangkan pertarungan. PKS sudah gabung di pemerintahan, Kim Plus mendapatkan jatah menteri. Itu sangat mungkin yang terjadi. Nah, bagi Kaisang, menurut saya dan PSI, mereka pasti prioritaskan Jakarta, Tisa, yang pertama, baru Jawa Tengah. Kalau tidak dapat Jakarta, baru masuk ke Jawa Tengah. Ketimbang harus berhadapan dengan Ridwan Kamil, menurut saya. Bayangkan Kaisang kalah dengan Ridwan Kamil, apa posisinya? Begitu juga Ridwan Kamil dipermalukan kalah dengan Kaisang. Jadi prioritasnya pasti Jakarta. Kenapa? Karena Jakarta lebih pasti menangnya berhadapan dengan calon perseorangan. Kalau di Jawa Tengah misalnya Pak Andika ada potensi cukup kuat. Yang kedua, Jakarta jauh lebih strategis sebagai barometer politik nasional, eskalator politik nasional. Dan ketiga, PSI di Jakarta cukup kuat, lumayan di Jakarta. Nah, dari opsi realistis ini bagi Kaisang, Jakarta kalau berpasangan dengan Ridwan Kamil sebagai wakil gubernur, atau di Jawa Tengah menjadi wakil gubernurnya Ahmad Lutfi. Per hari ini saya membacanya seperti itu. Baik, terima kasih Mas Santa Yuda, Mas Uki dan juga Bang Henry Satrio sudah bergabung di Kabar Petang. Thank you, Bang.